Prinsip pembangunan kan harusnya equity, pemerataan, tetapi memang itu tidak terlihat di Bogor. Problem masalahnya ya saya lihat karena adanya rentang kendali jarak antara pemerintahan kabupaten Pemkabnya dengan wilayah-wilayah di barat, timur, selatan, dan utara. Dan ini menjadi problem. Karena yang kita bayangkan kemacetan antara Dermaga sampai ke Cibumbulang, ke Lewiliang, itu sudah berpuluh-puluh tahun ya tidak ada perubahan gitu. Ngahadekeun Kabupaten Bogor itu adalah salah satu slogan yang saya bawa untuk bagaimana memperbaiki, membaguskan, mengoreksi, dan tentunya merubah kondisi yang hari ini sudah tidak masuk akal menjadi satu kondisi yang diterima oleh akal sehat kita. Gitu. Di Kabupaten Bogor hari ini banyak persoalan, Om Riki. KDRT di Kabupaten Bogor sudah memasuki zona, sudah bukan lagi memasuki, sudah zona merah. Kang Ade, saya di kesempatan kali ini saya pengen berkenalan lebih jauh dulu sama Kang Ade nih. Mungkin juga Bogorian banyak yang belum tahu dekat begitu ya, belum kenal dekat dengan Kang Ade. Kang Ade ini berangkat dari mana sih sebetulnya? Warga mana sebetulnya, kelahiran mana? Kita pengen tahu dong asal-usul Kang Ade. Siap. Boleh dong cerita sedikit. Baik, terima kasih Om Riki. Kehormatan nih buat saya bisa hadir dalam podcast di sini. Saya berasal dari satu keluarga, bapak dan ibu saya itu guru. Yang saya juga tinggal dalam satu lingkungan sekolah yang setiap bangun tidur itu yang saya lihat anak-anak sekolah itu adanya di Desa Cibening, Kecamatan Pamijahan. Jadi kita ada lembaga pendidikan di sana dari mulai MI sampai ke sekolah menengah atas lah. Dan saya setiap hari itu selalu melihat orang tua saya melakukan aktivitas yang ya menjadi seorang kepala sekolah dan mengajar murid-muridnya, begitu. Di Pamijahan, Kabupaten Bogor. Di Desa Pamijahan, Kecamatan Cibening, Kabupaten Bogor. Nah, Kang Ade, Akang kan dari apalagi dari Bogor wilayah barat nih kan, Akang masih melihat tentunya banyak ketimpangan dengan ibu kota Kabupaten Bogor di daerah Cibinong dan sekitarnya gitu. Seperti apa, Kang? Prinsip pembangunan kan harusnya equity, pemerataan, tetapi memang itu tidak terlihat di Bogor. Problem masalahnya ya saya lihat karena adanya rentang kendali jarak antara pemerintahan kabupaten Pemkabnya dengan wilayah-wilayah di barat, timur, selatan, dan utara. Dan ini menjadi problem. Dan rentang kendali ini kan seharusnya bisa disiasati, apalagi dengan hari ini adanya digitalisasi kan. Tetapi kan kehadiran good governance, good and clean governance, and good governance yang melayani masyarakat kaitan dengan apa sih urgensi pembangunan yang harus dilakukan di daerah. Nah ini nggak terjadi, maka ketimpangan, kayak misalkan basis anggaran lah. Pemkab Cibinong itu mengalokasikan anggaran untuk desa-desa, sekarang ada namanya dana Samisade, 1 miliar satu desa. Tetapi di Kecamatan Cibinong itu dialokasikan 500 miliar sendiri. Kan begitu. Ini kan satu hal yang menurut kita tidak merata dan tidak adil lah. Maka saya rasa ke depan ya Kabupaten Bogor harus bisa berkeadilan dalam melakukan program-program pembangunannya, begitu Kang. Di masa kecil Kang Ade nih, Kang Ade kan tadi sampaikan di daerah Pamijahan ya. Dengan sekarang itu perubahannya gimana? Apakah masih kurang lebih sama begitu? Sama saja, malah hari ini saya kalau pulang ke Bogor Barat itu relatif agak jarang. Karena apa? Karena yang kita bayangkan kemacetan antara Dermaga sampai ke Cibumbulang, ke Lewiliang, itu sudah berpuluh-puluh tahun ya tidak ada perubahan. Nah itu juga yang menyebabkan juga salah satu motivasi saya kenapa mau maju adalah memperbaiki itu semua. Jadi prinsipnya adalah ngahadekeun Kabupaten Bogor melalui apa?
merasionalisasikan apa yang terjadi hari ini sudah masuk akal tidak. Kalau iya. tidak masuk akal ya sudahlah kita perbaiki begitu Om Riki. Jadi banyak hal yang tidak menurut saya secara pribadi ini nggak masuk akal lagi. Bayangkan kalau ke barat, misalkan saya harus pulang ke Cibening itu menempuh waktu 3 jam. Sedangkan misalkan dari kota Bogor ini saya disemplak harus ke Bandung cuma 3 jam juga kan begitu. Nah itu jadi tidak rasional lagi. Belum lagi bicara tentang pendidikan, perekonomian, terus kesehatan, itu juga sudah tidak rasional. Maka ngahadekeun Kabupaten Bogor itu adalah salah satu slogan yang saya bawa untuk bagaimana memperbaiki, membaguskan, mengoreksi, dan tentunya merubah kondisi yang hari ini sudah tidak masuk akal menjadi satu kondisi yang diterima oleh akal sehat kita. Gitu. Saya nanti ke ngahadekeun itu, kita kupas lebih dalam. Kang Ade, SMA di mana? Saya SMA, saya itu ETK di Aisyah, MI saya Mualimin, SMP saya di Al-Amin, SMA saya sekolah 2. Oke. Jadi saya bersekolah 2. Apa tuh? Dalam satu level yang sama. Satu di Al-Masturiyah, satu lagi di Al-Amin. Oke. Dan saya juga pernah dulu di Kornita. Oke. Kemudian kuliah di IPB. Oke. Bogor banget dah ya, udah Bogor pisan nih. Iya, lahir, sekolah di Bogor. Oke. Nah, setelah itu, setelah dari jenjang pendidikan, Kang Ade kemudian berkiprah di bidang apa, Kang? Dulu saya pernah di perbankan selama 5 tahun. Oke. Dari 2007 sampai 2011 waktu itu, lalu menjadi kepala sekolah Madrasah MTS Al-Amin dari 2011 sampai 2021 sambil juga berbisnis. Begitu. Oke. Apa tuh bisnis apa? Boleh cerita nggak? Dulu saya pernah di properti, lalu pernah di kontraktor. Hari ini lebih banyak di kegiatan agribisnis. 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 Jadi komoditas hortikultura ataupun peternakan, perikanan, begitu, dan rempah-rempah. Saya menjadi penyuplai untuk teman-teman yang ada di Amerika, di Eropa, bahkan di India. Kita juga menyuplai barang ke India. Komoditi yang kita bawa dari seluruh kabupaten yang mempunyai sentra produksi, ya itu yang kita tawarkan ke teman-teman kita di luar negeri. Kabupaten Bogor? Kabupaten Bogor minggu depan insya Allah kita akan ekspor selain tanaman hias yang memang menjadi bisnis utamanya, tapi kita juga hari ini akan mengekspor bahan baku media tanam, itu namanya sekam bakar. Sekam bakar ya? Sekam bakar. Karena hari ini kan di Eropa ada isu tentang kokopit yang tidak boleh lagi digunakan, karena isu tentang tanin untuk kan kokopit itu kan bahan dasar dari kelapa. Nah, kelapa itu kan memiliki tanin yang tinggi. Nah, ini nggak baik untuk tumbuhan tanaman. Nah, lalu untuk menghilangkan tanin itu di Eropa itu mereka menggunakan air, mencuci. Nah, air kan sekarang menjadi isu nih, isu internasional kan. Makanya kemarin di Bali ada Watergate Forum kan. Nah, jadi akhirnya saya waktu di Jerman menawarkan, karena saya waktu di Jerman itu ada eksibisi pertemuan internasional, dan mereka membahas isu itu, lalu saya tawarkan tentang kenapa tidak menggunakan media tanam lain, saya bilang begitu. Mereka tanya apa itu. Kalau kami di Indonesia, kami menggunakan sekam bakar, dan resource-nya kan banyak tuh, malah relatif menjadi sampah kan, problem untuk masyarakat kita, khususnya di penggilingan padi. Nah, terus mereka minta untuk dikirim sampelnya. Akhirnya kita kirimkan sampel, lalu mereka lakukan uji lab, dan ternyata hasil uji labnya bagus. Nah, hari ini mereka order 1 kontainer 20 feet yang ini menjadi tes awal kita, dan mudah-mudahan nanti akan continue terus-menerus, karena ini akan menjadi bahan utama untuk mengganti kokopit. Oke. Begitu. Dari apa sih jerami ya? Dari gabah. Gabah itu kan dikuliti kan, nah itu jadi cangkangnya, cangkangnya beras lah gitu. Itu yang kita bakar, lalu itu yang kita ekspor. Artinya potensi di Kabupaten Bogor tinggi juga ya? Besar.
Kan kalau misalkan hari ini Bogor mampu memenuhi kebutuhan berasnya 40% dari total jumlah konsumsi, maka 40% itu kan pasti menghasilkan lebih dari 80% skam padinya kan, gitu. Nah itu mungkin bisa kita kirimkan daripada waste terbuang dan tidak termanfaatkan. Nah ini kan menjadi satu satu komoditi sampingan yang bisa dihasilkan selain menanam padi kan begitu. Dan mudah-mudahan ke depannya akan menggairahkan para petani di Kabupaten Bogor untuk juga mau menanam padi, karena kan kita kan tidak swasembada padi nih, kan begitu. Nah seperti halnya di Vietnam, kalau di Vietnam itu kan beras itu menjadi produk sampingan, tidak menjadi produk utama. Produk utamanya itu apa? Silika yang dihasilkan dari skam padi juga. Lalu produk utamanya dari jeraminya yang bisa dijadikan untuk pakan ternak. Maka produk sampingannya itu beras. Beda dengan di kita. Beras itu menjadi produk utama. Betul, ya kan? Betul. Sedangkan skamnya padahal itu memiliki value yang cukup lumayan tinggi, lalu jeraminya juga memiliki value tinggi. Nah, inovasi kreativitas ini yang seharusnya kita bisa transfer kepada masyarakat bahwa bertani hari ini ada banyak banget produk sampingan yang bisa dihasilkan, malah nilainya, value-nya melebihi bisa dari lebih produk tinggi utama. Betul. Itu waste-nya kan? Waste-nya malah. Maka kan harga beras di Vietnam itu murah, Om Riki. Cuman 3.500 per kilo. Per kilo? Iya, sudah jadi beras. Di Thailand juga sama. Hanya di Indonesia aja beras yang harganya tinggi kan. Begitu. Kalau selama ini, ya saya sebut di Bogor aja deh ya. Itu waste-nya itu ya terbuang aja begitu, tidak juga dimanfaatkan. Ya mungkin ada sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk ayam ya, untuk starter ayam, apakah itu ayam petelur atau ayam broiler. Biasanya untuk alasnya mereka menggunakan sekam, tetapi kan itu hanya di awal saja, sisanya mereka nggak gunakan itu. Itu sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor. Kang, saya awam nih ya, kita lalu kemudian kalau Kang Ade punya rencana atau bahkan sudah melakukan ini untuk ekspor begitu, itu gimana alurnya, gimana, apakah mudah, apakah bisa dilakukan dan lain-lain seperti apa yang sekam ini? Sebetulnya ekspor itu mudah, hanya pengetahuan tentang regulasi, packaging, lalu kaitan dengan kredibilitas. Jadi untuk membangun trust, kepercayaan pembeli, buyer di luar negeri kan memang tidak mudah. Nah itu membutuhkan pengalaman, membutuhkan waktu kan begitu. Nah ini yang menjadi problem. Sedangkan di Kabupaten Bogor ini potensinya banyak dan besar. Seharusnya manfaat ekonomis kaitan dengan potensi yang ada itu bisa kita manfaatkan. Yang selama ini dianggap sampah kan begitu ya. Padahal di negara lain itu sesuatu yang sangat berharga. Kan saya tidak hanya ekspor skam saja, saya juga mengekspor kayu-kayu yang tidak termanfaatkan, yang dianggap kayak kemarin saya di Sumedang itu ada akar kayu yang malah menumpuk di tempat sampah. Nah itu kita ekspor ke India. Jadi apa itu? Jadi di India itu dijadikan hiasan untuk paludarium. Kayak di dalam ruangan dia membangun taman gitu. Nah, itu kan jenis kayu yang kita miliki tapi negara lain tidak punya gitu loh Om Riki. Jadi potensi-potensi itu yang seharusnya kita bisa gali dan kita bisa maksimalkan begitu. Saya coba tarik simpelnya nih, sederhananya nih. Untuk di Kabupaten Bogor saja, misalkan ada satu wadah begitu ya, orang atau lembaga yang mau mengelola ini dari para petani. Untuk kemudian kita ekspor itu sangat bisa dilakukan. Sangat bisa. Karena sekali jumlah penduduk kita banyak, desa kita banyak, dan mereka memiliki geografis yang unik. Kita punya berbagai macam komoditi yang ini sangat diminati oleh masyarakat dunia. Satu lagi, saya juga lagi mengarrange hari ini akan mengekspor alpukat khas. Alpukat khas? Iya. Dari Megamendung, Kecamatan Megamendung. Alpukat khas ini alpukat yang dibuat oleh salah satu peneliti di Eropa, dan ini makanannya orang-orang bule lah katakanlah begitu, dan mereka kan
tidak mengenal alpukat kita yang besar-besar itu. Yang mereka tahu tuh alpukat khas, alpukat buah meja lah. Kecil-kecil dia, dan itu satu kali mereka makan tuh habis gitu. Kalau alpukat itu kan besar-besar tuh. Iya. Terus alpukat khas itu kan tebal, ketebalannya itu jadi dia mampu disimpan lebih lama. Dan itu ternyata ada petani di Kabupaten Bogor yang sudah menanam dan hari ini sudah panen. Panen perdananya sekarang 3 ton dia per sekali panen. Nah itu kita kebetulan ada permintaan dari sama juga dari Belanda, kita juga akan ekspor ke sana. Karena alpukat khas ini adalah alpukat yang sangat diminati oleh seluruh masyarakat dunia dan supplier terbesar selama itu dari Amerika Selatan. Oke. Dan yang membudidayakan ini sebetulnya dulu ditemukan oleh orang Australia. Tetapi memang alpukat khas ini membutuhkan penanaman di atas 1000 mdpl. Oke, daerah Megamendung, Puncak gitu ya. Puncak, Sukamakmur, Halimun Salak mungkin bisa dengan perhutsos, dengan LMDH. Jadi banyak banget hal yang bisa dilakukan. Itu di dalam konteks ekspor. Tapi di dalam lingkup Kabupaten Bogor sendiri, saya kemarin menemukan suplai pedagang pecel lele kaitan dengan bebek, ayam, beras. Itu juga mereka malah dapatnya dari luar kabupaten. Jadi makanya kemarin baru saya membentuk sebuah koperasi, namanya Koperasi Pedagang Kecil Berinovasi. Jadi kita itu diisi oleh para pedagang pecel lele se-Kabupaten Bogor, dan mereka membutuhkan apa? DOD. Nah, DOD yang selama ini diproduksi di Kecamatan Gunung Sindur di bawah naungan Kementerian Pertanian Peternakan, itu diambil DOD itu oleh pengusaha di luar Kabupaten Bogor. Lalu mereka jual lagi gitu ya. Besarkan, setelah itu diambil lagi oleh pedagang pecel lele di Kabupaten Bogor. Tentunya jadi lebih mahal gitu. Iya, lebih mahal, dan ini kan tidak menyerap tenaga kerja akhirnya kan. Harusnya kan pada prosesnya kita itu bisa memberdayakan para warga. Yang penting kan ketersediaan bibitnya. Misalkan warga ini kita taruh aja misalkan dia 10 ekor, 20 ekor, maksimal 50 ekor atau 100 ekor, kan gitu. Kan off-takernya sudah jelas. Para pedagang pecel lele itu, karena mereka kalau kita tawarkan bebek yang frozen, daging ayam frozen, mereka nggak mau. Mereka maunya yang fresh. Nah, kalau ini dikonsolidasi dalam sebuah wadah, saya rasa ini manfaatnya akan besar untuk warga kabupaten. Jadi masyarakat di kabupaten bisa memelihara bebeknya, pakannya bisa waste limbah dari dapurnya, kan begitu ya. Nah, lalu pada saat dia panen, dia tinggal jual ke para peternak pedagang-pedagang pecel lele, pecel ayam di kabupaten, dan jumlahnya ini ribuan. Mengingat apa, Om Riki? Kabupaten Bogor ada 5,6 juta penduduknya saja. Belum lagi kalau misalkan pedagang pecel lele ini kita jadikan wisata kuliner. Untuk siapa? Untuk masyarakat di luar warga Kabupaten Bogor. Tentu saja kan harus ada upaya untuk bagaimana mendorong mereka memenuhi standarisasi. Standarisasi pengolahannya, standarisasi memasaknya, kan begitu. Lalu akan lebih hebat lagi kalau misalkan kita fasilitasi mereka dengan sertifikasi halal. Semua pedagang pecel lele, pecel ayam di Kabupaten Bogor bersertifikasi halal. Ini kan begitu kan? Kok belum kepikiran atau gimana? Makanya ini kan satu hal yang seharusnya itu tadi saya melihat bahwa ada 78% sektor usaha di Kabupaten Bogor itu adalah sektor usaha sekunder dan menguasai perekonomian Kabupaten Bogor. Dan ini usahanya adalah skala mikro UMKM. Apakah itu perdagangan, apakah itu jasa, apakah itu makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, ini kalau dikembangkan, diperhatikan, lalu didorong, mereka difasilitasi, dibina, dilatih, dididik bagaimana meningkatkan kualitas produknya, bagaimana bisa mereka mendapatkan jaminan bahan bakunya, maka apa? 50% persoalan kesejahteraan di Kabupaten Bogor selesai. Sisanya baru bicara tentang infrastruktur, pendidikan, wisata, dan lain-lain. Mereka ini yang informal ini, mereka yang selamat satu, dan kemudian yang membantu menyelamatkan ekonomi kita waktu COVID loh. Betul. Nah, itu yang menurut saya kita ini abai terhadap potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bogor yang seharusnya ini memiliki dampak multiplier efek lebih besar dibandingkan misalkan
Kita membuat taman-taman, kota, ya boleh. Tetapi kan urgensinya kita harus lebih bagaimana bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, level pendidikannya, agar juga ini bagaimana 5,6 juta warga Kabupaten Bogor ini yang nanti di 2030 akan menjadi 6,1 juta menurut data BPS, betul-betul bagaimana mereka bisa menjadi manusia-manusia yang produktif dan juga mampu kita cerdaskan, sejahterakan, baik dari sisi pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonominya. Ya, nah, itu harapan kita. Kang Ade, di sektor SDM nih, terutama di mereka di usia-usia yang produktif, yang sekarang ini kondisinya menganggur mungkin, apa yang bisa dilakukan, Kang Ade? Menurut data kan hari ini, saya baca lagi dari terbaru nih, berita di Bank BI, ada 9 juta Gen Z yang menganggur. Dan di seluruh Indonesia ya? Di seluruh Indonesia. Tapi kan kalau perbandingannya ada 5,6 juta di Kabupaten Bogor, berapa persen tuh? Iya. Nah, saya rasa inilah yang menyebabkan banyaknya ketimpangan sosial. Di Kabupaten Bogor hari ini banyak persoalan, Om Riki. KDRT di Kabupaten Bogor sudah memasuki zona, sudah bukan lagi memasuki, sudah zona merah. KDRT ini kan cenderung karena apa? Perekonomian. Iya. Kan gitu. Yang kedua, stunting. Stunting di kita tinggi, padahal Kabupaten Bogor tidak jauh dari kekuasaan Jakarta. Presiden di sini juga, presiden terpilih di sini akan juga. Sudah tinggal di Kabupaten Bogor malah. Nah, lalu yang berikutnya adalah kaitan dengan pendidikan. Kita baru juga menyaksikan viral pungli terjadi di SMP di Kabupaten Bogor, dan itu menjadi temuan BPK Provinsi Jawa Barat. Dan lebih parahnya lagi, hampir mayoritas temuan BPK itu terkait dengan pungli adanya di sekolah. Kan ini menjadi persoalan problem serius nih. Kesejahteraan tidak ketemu, kemiskinan semakin meningkat karena terlihat dari KDRT, lalu pendidikan juga bersoal. Nah, mau akan dibawa kemana Kabupaten Bogor ini ke depan? Kalau misalkan ini menjadi problem yang tidak terselesaikan. Nah, oleh karena itu saya menawarkan bagaimana kita ke depan bersama-sama, ayo menyamakan visi, menyamakan hati kaitan dengan Bogor harus berubah, pengelolaannya tidak boleh lagi tidak rasional, harus masuk akal. Karena kalau misalkan ini terus dibiarkan terjadi, maka di 2030 itu yang katanya bonus demografi harusnya menjadi surplus yang positif akan menjadi negatif, kan begitu. Nah, persoalannya ada di mana? Yaitu tadi, pemimpin bisa nggak sih menjawab kaitan dengan bagaimana menumbuhkan entrepreneur, wirausaha yang ada di desa-desa agar bisa berdampak terhadap kondisi lingkungan secara sosial. Kan itu yang harus kita bangun. Membangun sociopreneur, generasi Z atau milenial, agar apa? Agar mereka punya dampak. Itu yang penting. Lalu emang bisa kan? Ya bisa lah. Kenapa? Itu tadi saya bilang UMKM kita paling besar 78%. Tapi kan persoalan mereka ada. Apa itu? Pertama, akses permodalan. Bisa nggak sih Kabupaten Bogor betul-betul menjamin bahwa warga Kabupaten Bogor yang memiliki usaha, di saat usahanya itu layak tapi tidak bankable, kan dia tidak bisa meminjam uang ke bank. Layak tapi tidak bankable. Kan susah, Om. Misalkan dia layak, dia nggak punya jaminan. Kan solusinya di situ pemerintah harus hadir. Bagaimana menjamin mereka bisa mendapatkan modal tanpa itu tadi penilaian 5C. Kan kalau perbankan kan ada standarisasi penilaian kan, 5C. Kapital, kolateral, capacity, dan lain-lain. Nah, kalau pemerintah hadir, itu tidak berlaku. Selama dia layak, dan kita lihat mampu memberikan dampak terhadap masyarakat yang ada di lingkungan sekitar, ya kita dorong. Karena apa? Setiap pelaku UMKM pasti akan menyerap tenaga kerja. Minimal 5 orang, minimal, ya kan? Atau 10, atau 100, atau 200. Itu minimal UMKM. Nah, kalau ini kita dorong, maka impact-nya pasti kan akan membuka lapangan kerja. Nah, itu kalau satu di setiap desa, kalau kita bisa bikin 10, 11, 12, kan ini akan luar biasa. Karena 78% ini bukan berarti bukan potensi. Tapi itu tadi, akses permodalan kita
Ya. bantu mereka. Yang kedua, sorry Om. Yang kedua, bahan baku. Kayak tadi pecel lele bersoal tentang bahan baku kan, berasnya bersoal, bebeknya bersoal, ayamnya bersoal, kan gitu, ikannya bersoal. Lalu yang keempat, pelatihan bagaimana meningkatkan mutu kaitan dengan makanannya, rasanya dan lain-lain. Yang keempat itu adalah promosi. Kan promosi harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. UMKM kan nggak punya dana itu, nggak punya biaya promosi, kan begitu. Nah ini juga harus kita bisa bangkitkan agar bisa membuka lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja supaya masyarakat Bogor yang 5,6 juta ini betul-betul mampu sejahtera. Nah itu kan bicara politik will. Konkretnya deh, kebijakan seperti apa yang harus yang bisa menjadi solusi itu tadi? Contoh. Kemarin kan kita bicara dengan Om Riki kaitan dengan adanya TJSL kan. Tanggung jawab sosial lingkungan yang dilakukan oleh para perusahaan besar, baik itu grade A ataupun grade B yang ada di Kabupaten Bogor. Mereka itu kan bisa kita ajak juga bekerja sama bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor dengan apa tadi? Itu tadi pembiayaan yang bisa dilakukan, bantuan-bantuan modal, usaha, bimbingan terhadap apa yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Apalagi bicara tentang itu, saya kalau jadi bupati UMKM ini bagaimana mereka menemukan supply chains, kan gitu, rantai pasok. Selama ini kan banyak produk, tapi pada saat dihadapkan dengan supply chain mereka nggak mampu, nggak bisa dipajang, kan gitu. Kenapa tidak sih? Kan kita paling banyak nih Alfamart, Indomart yang sudah tidak bisa dibendung hari ini. Ajaklah mereka kerjasama, paksa mereka bagaimana menyimpan display makanan-makanan UMKM yang ada di lingkungan sekitar tempat mereka berusaha, tetapi tentu saja dengan melakukan kurasi. Mana yang sudah layak tampil, mana yang belum. Yang sudah layak tampil, kita dorong dia supaya apa? Supaya dia bisa tumbuh. Pada saat dia tumbuh, maka tumbuh juga tuh kebutuhan tenaga kerjanya tumbuh, kebutuhan pasok suplainya tumbuh, kan begitu ya. Kaitan dengan perekonomian yang impact-nya dirasakan oleh masyarakat sekitar UMKM itu pun akan tumbuh. Tetapi tentu saja kita juga harus fair. Pada saat misalkan Alfamart, Indomart itu melakukan pembinaan terhadap UMKM yang ada di situ, kita kasih mereka relaksasi. Jadi jaminan kaitan dengan kalau kamu misalkan membina masyarakat yang ada di sini UMKM-nya, kita kasihlah relaksasi pajaknya supaya mereka juga tertarik. Dan berdasarkan apa? Berdasarkan omset. Nih, saya sudah membina UMKM yang ada di sini, Pak. Omsetnya mereka yang misalkan tadinya 50 jadi 100 kan gitu. Jadi jangan produk-produk asing yang dipamerkan di kasir Indomart, Alfamart gitu loh. Apalagi kalau misalkan nanti didorong dengan apa? Wisata. Ya kan? Sepakat. Infrastruktur wisata harus diperbaiki supaya masyarakat Jakarta, domestik maupun luar negeri bisa datang. Pada saat mereka datang, kan mereka tidak hanya bicara bagaimana melihat pemandangan, merasakan makanan, tapi kan juga butuh oleh-oleh. Oleh-oleh itu kita siapkanlah di lokasi-lokasi yang supply chain tadi, ketemu rantai pasoknya para UMKM ini, adanya di mana? Ya di Alfamart, Indomart itulah yang menjadi etalasinya mereka. Nah kalau ini terjadi, kalau misalkan kan gini, Om Riki bisa buat produk, tetapi produk itu nggak sering orang lihat. Mana mungkin orang bisa tahu kan? Tapi pada saat produk itu dilihat terus-menerus, ada di situ, gampang untuk membelinya, mudah untuk didapatkan, kan pasti orang juga mau membeli. Nah itu yang menjadi persoalan. Saya sepakat tadi, Kabupaten Bogor punya TJSL ya. Mereka yang kemudian berkomunikasi dengan pihak-pihak swasta begitu. Tapi kan kita juga punya dinas UMKM, dinas koperasi, itu seperti apa? Dinas UMKM di pemerintahan Kabupaten Bogor, saya rasa sampai hari ini, kalau dikatakan terasa mungkin tidak juga, dikatakan terasa juga tidak juga. Mungkin karena ada keterbatasan anggaran dan kegagalan fokus di dalam bagaimana membangun lini bisnis yang harus dikembangkan di Kabupaten Bogor, maka sepertinya disorientasi. Nah, orientasi ini yang harus kita perbaiki, yang harus kita koreksi. Agar apa? Agar bagaimana dinas-dinas ini juga bisa melakukan satu aktivitas yang outputnya lebih terukur, begitu. Nah, kan hari ini di Kabupaten Bogor saya belum pernah dengar konsep pentahelix yang dilakukan dalam sebuah wilayah
yang didorong agar tumbuh bersama-sama. Ya. Di mana di situ melibatkan dinas di situ ya yang berperan, melibatkan universitas, tentunya objeknya adalah subjeknya masyarakat lokal yang ada di situ, lalu ada juga di situ investor, pihak ketiga, kan begitu ya. Dan juga termasuk ada media massa ini kan, supaya bagaimana itu menjadi satu komitmen bersama, media memberikan pencerahan serta pengawasan, guidance oleh universitas, eksekutornya adalah pemerintah melalui siapa? Masyarakat yang ada, dan tentu saja pihak investor dilibatkan. Nah, itu kan kalau itu terjadi maka akan luar biasa. Saya rasa beauty of Kabupaten Bogor di setiap desa itu punya. Nah, itu tinggal dieksplor. Maka ke depan kita buat aja the share beauty of Kabupaten Bogor. Karena setiap kabupaten desa di Kabupaten Bogor itu punya karakteristik yang khusus loh. Ya, nah itu kebetulan dimention sama Kang Ade. Desa, ini kita belum bicara pemerintah desa yang punya anggaran 1 miliar. Ya? Iya. Iya. Bagaimana peranan mereka seharusnya, Kang Ade? Samisade hari ini kan dihentikan. Oke. Karena banyak persoalan yang itu dijadikan temuan BPKAD, apalagi berkaitan dengan bentuk pelaporannya yang tidak sesuai, peruntukannya tidak sesuai. Sebetulnya waktu 2018, waktu saya mencalonkan menjadi Bupati Bogor, saya ada namanya program 1 miliar 1 desa wisata. Oh, khusus desa wisata. Lebih spesifik. Iya kan? Karena apa? Karena saya lihat hampir 90% di Kabupaten Bogor ini memiliki potensi wisata. Iya, sepakat. Nah, kalau sebetulnya lebih spesifik begitu, tidak gradual umum seperti Samisade, output yang akan dilakukan, lokus fokusnya akan lebih jelas. Maka temuan-temuan yang hari ini diungkap oleh BPK sebenarnya tidak terjadi. Tetapi karena mungkin ini duplikasi dari program saya dulu, tetapi tidak spesifik seperti yang saya lakukan. Kalau saya dulu kan ada 1 miliar 1 desa wisata. 1 desa wisata, oke. Jadi itu adalah program yang lebih jelas dan terukur bagaimana membangun wisata di tingkat desa. Apapun itu. Apakah wisata alam, apakah wisata tematik, apakah wisata yang sifatnya bisa kita tumbuhkan. Kan hari ini kan berwisata, nyabut singkong aja bisa jadi wisata bagi orang Jakarta. Lalu ditimbang sendiri gitu kan gitu, main di sawah itu jadi wisata juga. Jadi mandiin kebo. Ya permainan tematik lah yang diharapkan. Contohnya di Pelita Desa itu banyak banget tuh. Nah, saya rasa itu akan lebih spesifik dan lebih terukur. Maka tumbuhnya desa wisata akan menumbuhkan apa? Potensi ekonomi lain. Ya, artinya Anda sepakat dana untuk desa sebesar itu? Sepakat, malah mungkin harus diperbanyak lagi. Tapi dengan catatan. Tapi dengan catatan, harus lebih jelas apa yang mau disasar. Jadi tidak seperti sekarang, kan kasihan juga kepala desa itu kan jadi korban. Betul. Dikasih uang 1 miliar, pengelolaannya tidak tahu harus diapakan, lalu pelatihannya juga tidak sampai paripurna. Yang terjadi apa? Bisa pidana mereka atau mengembalikan uang tersebut. Kan hal yang anomali. Itu yang terjadi sekarang. Oke. Kang Ade, nah, ngahadekeun Bogor begitu ya bahasanya? Ya, ngahadekeun Kabupaten Bogor. Ngahadekeun Kabupaten Bogor. Seperti apa sih? Jadi ngahadekeun Kabupaten Bogor ini harus menjadi satu kesadaran sosial bagi warga Kabupaten Bogor yang hari ini terus dirundung dengan kondisi di mana permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, tapi saya sebutkan di awal tadi, pendidikan bersoal, infrastruktur bersoal, kemacetan di mana-mana, stunting, gizi buruk kita paling tinggi. Nah, lalu apalagi KDRT di zona merah, kekerasan dalam rumah tangga. Dan ini kan persoalan yang kita ada dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Maka slogan ngahadekeun Kabupaten Bogor itu adalah satu slogan yang menjadi kepekaan atau kebersamaan sosial kita sebagai warga Kabupaten Bogor, baik yang lahir ataupun yang tinggal di Bogor, untuk memiliki rasa, oh iya, perubahan Bogor menjadi lebih baik, menjadi lebih HD, Bogor kita perbaiki bersama-sama, ya dengan cara apa? Kita ngahadekeun, kita berjuang, berbuat bersama-sama, menjadi satu kekuatan sosial masyarakat yang mempunyai keinginan untuk merubah ini semua. Bukan untuk kita, tapi untuk siapa? Untuk keluarga kita,
untuk lingkungan kita, keluarga, masyarakat kita, anak cucu kita ke depan. Karena Kabupaten Bogor ini kan bukan hanya milik kita saja, Om Riki, tapi ini milik anak cucu kita yang mewariskan kepada kita, yang harus kita jaga. Apalagi bicara tentang kerusakan lingkungan di Kabupaten Bogor hari ini, kan begitu. Nah, saya rasa yang relevan adalah kita bersama-sama ngehadirkan Kabupaten Bogor supaya Bogor menjadi lebih baik ke depan. Tentunya ngehadirkan itu adalah satu filosofis yang berarti memperbaiki, mengoreksi, membaguskan. Gitu. Jadi semua lini yang ada di Kabupaten Bogor yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, hak-hak dasar masyarakat ya, pendidikan, ekonomi, itu kita hadirkan. Nah, itu yang menjadi semangat kita, saya khususnya dengan teman-teman di dalam tim relawan yang hari ini sudah terbentuk. Apa arti dari ngahadirkan Kabupaten Bogor? Iya, iya. Semua itu prioritas ya. Menurut saya nggak ada yang... Ya, pendekatannya ya harus holistik. Iya. Mana yang memang harus kita dahulukan, mungkin di satu sisi ini harus kesehatan dulu, di sini harus pendidikan, di sini harus infrastruktur. Tidak bisa spasial, harus berjalan paralel tapi dengan holistik. Karena memang kondisinya sudah parah, Kang. Sudah, ya itu Kang Riki yang ngomong, bukan saya. Fakta seperti itu. Ya, kalau saya bukan parah lagi, sudah tidak masuk akal. Iya. Jadi sudah tidak masuk dalam akal nggak logis saya. Gitu ya. Kondisi ini nggak logis. Nggak logis sama sekali, Om Riki. Bayangkan ke Bogor Barat harus 3 jam. Iya. Kan kerugian itu tidak dihitung dari materi, tapi kerugian psikis orang yang baru pulang kerja, misalkan dari Jakarta pulang malam, naik kereta, lalu naik motor atau mobil, dan lalu dia harus naik kendaraan ke wilayah barat, dihadapkan dengan kemacetan seperti itu moral, material juga. Itu mental issue juga itu. Mental issue untuk anak zaman now ya. Iya. Betul sekali Om Riki. Maka ayo kita sama-sama ngehadirkan Kabupaten Bogor. Oke. Kang Ade, langkah Kang Ade di Pilkada Bogor 2024 ini sekarang di tahap apa? Sudah sampai mana? Hari ini saya masih melakukan komunikasi politik dengan teman-teman di partai, khususnya di wilayah kabupaten maupun di tingkat provinsi dan pusat. Mengajak teman-teman untuk betul-betul bisa sama-sama memiliki semangat bahwa di Kabupaten Bogor ini, kabupaten yang dekat dengan kekuasaan, banyak orang pintar di sini. Pejabat negara tinggal di sini, di Kabupaten Bogor. Bukan hanya dari level kabupaten, provinsi, ataupun pusat, banyak juga tinggal di Kabupaten Bogor. Dan saya rasa ini menjadi kesadaran kita untuk bagaimana 5,6 juta warga Kabupaten Bogor ini bisa lebih baik, kehidupannya bisa lebih layak, begitu. Dan semangat itu yang saya bawa dengan teman-teman partai, agar mereka juga tentu saja sangat peduli dengan kondisi hari ini. Sudah ke partai mana aja? Saya mendaftar ke 5 partai. PDIP, PKB, P3, Nasdem, dan Demokrat. Nah, mudah-mudahan dari kelima itu ada yang bisa satu visi, satu misi dengan saya, kita bareng-bareng begitu. Dan tentu saja berkaitan dengan komunikasi itu kita terus bangun bersama, dan dengan Partai Gerindra juga kita bangun komunikasi, dengan Partai PKS juga kita membangun komunikasi, dan dengan Partai Golkar juga kita membangun komunikasi. Tentunya semua stakeholder yang ada ya kita ajak bareng-bareng deh. Karena apa, kan nggak bisa sendirian juga membangun Bogor, butuh juga bantuan-bantuan dari banyak stakeholder yang ada di Kabupaten Bogor, yang peduli dengan Kabupaten Bogor. Apalagi tantangan ke depan Kabupaten Bogor, kita akan memiliki presiden terpilih yang tinggal di Kabupaten Bogor, di Hambalang. Tentunya beliau sangat memiliki concern bagaimana etalasenya Indonesia ini kan Kabupaten Bogor. Siogianya pasti harusnya ada perubahan lah begitu ya. Nah, itu kita berharap itu ya. Mudah-mudahan beliau juga concern bagaimana Bogor ini bisa menjadi satu wilayah yang mampu tidak hanya bermanfaat untuk Bogor, tapi juga untuk Jawa Barat, untuk nasional, bahkan untuk dunia. Bogor punya potensi itu, tinggal bagaimana pengelolaan dan kepemimpinan yang akan nanti menduduki jabatan sebagai Bupati Bogor ini betul-betul memiliki jiwa humanis, punya jiwa entrepreneur, tidak hanya selalu mengandalkan APBD, baik APBN, tetapi bagaimana potensi-potensi lokal yang ada di Kabupaten Bogor bisa dimaksimalkan untuk warga Kabupaten Bogor. Iya. Amin. Saya aminkan itu. Amin. Kang Ade, berarti sekarang tinggal menunggu dari keputusan partai-partai itu ya? Ya. Mohon doanya Om Riki. Kapan dan juga warga Kabupaten Bogor.
mudah-mudahan nanti di bulan Juli lah sudah terlihat nanti komposisi siapa yang akan maju secara pasti, pasangannya siapa gitu. Nanti kita lihat respon masyarakat juga. Kalau saya tentu saja kan tidak punya beban, saya tidak punya beban masa lalu, saya tidak punya kaitan apapun dengan Kabupaten Bogor hari ini. Jadi apapun langkah-langkah yang akan saya lakukan ya semata-mata hanya untuk bagaimana membangun kesejahteraan warga Kabupaten Bogor. Iya. Saya berharap ada sesi kedua nanti di podcast seperti ini. Saya berharap kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Karena masih banyak catatan. Siap. Juga terkait itu tadi, jangan sampai pemimpin selanjutnya terpleset juga begitu. Iya, betul. Itu ya saya juga kadang kalau bertemu dengan teman-teman di tingkat provinsi maupun nasional, kalau bicara tentang Kabupaten Bogor, mindset yang ada di mereka adalah bupatinya tangkap KPK terus, kan begitu. Itu yang menurut saya, aduh, sayang ya, kita kan dekat dengan ibu kota Jakarta, tapi kok malah menjadi satu kawasan yang selalu bersoal gitu dengan hukum gitu. Harusnya kan kita lebih sadar tentang hukum, lebih sadar tentang konsekuensi apa yang kita lakukan pasti akan memiliki dampak begitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan kita bisa berubah dan perbaiki hal ini, Kang Riki. Iya, sayang SDM dan SDA yang begitu tinggi potensinya. Ya, SDA kita paling banyak, Om. Kalau kita bandingkan antara Badung, Kabupaten Badung, Bali, yang hari ini dia punya program dari Badung untuk Bali, yang dia bisa menghibahkan 2,3 triliun setiap tahun untuk kabupaten lain yang ada di Bali. Di Bogor, kalau dibanding Badung, jauh lebih banyak potensi Bogor. Harusnya Bogor bisa lebih dari itu. Harusnya Kabupaten Bogor tidak hanya bicara Bogor untuk Jawa Barat, Bogor untuk dunia pun bisa. Karena apa? Kalau misalkan kita bandingkan Badung dengan Kabupaten Badung dengan Bogor, tidak apple to apple. Badung tidak punya galian A, galian B, galian C. Iya kan? Bogor ada galian A, geotermal, salak. Ya kan? Galian C kita punya, galian B kita punya aneka tambang, emas. Tapi masyarakat Kecamatan Nanggung masih merasakan ketidakadilan karena alokasi dana untuk Kecamatan Nanggung jauh dibandingkan Kecamatan Cibinong. Padahal Nanggung penyumbang terbesar salah satunya. Lalu galian C ada di Parung Panjang. Kan gitu. Kita punya jumlah penduduk terbesar, 5,6 juta. Badung tidak punya penduduk. Bogor dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta, yang pintu gerbangnya, pintu masuknya masyarakat dunia ke Indonesia itu adanya di Jakarta. Kan lebih mudah dari Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta tinggal naik kereta api ke Bogor. 1 jam juga sampai, daripada dia dari Soekarno-Hatta melanjutkan flight ke Bali. Itu butuh 2 jam. Di Badung, dia punya laut. Tetapi Badung tidak punya gunung. Tidak punya air panas, tidak punya potensi alam yang indah, geotermal, tidak punya air terjun seperti kita. Lalu produk apapun di Kabupaten Bogor bisa langsung diberangkatkan ke seluruh dunia. Badung kalau dia punya produk, kalau misalkan pakai pesawat dia harus transit dulu di Soekarno-Hatta, dan itu menambah kos. Lalu dia tidak punya pelabuhan internasional seperti kita yang punya Tanjung Priok, dia harus ke Tanjung Perak, Surabaya. Maka saya rasa ini ada yang salah. Harus kita perbaiki dengan cara apa? Ngahadekeun Kabupaten Bogor. Sepakat. Jadi kondisinya kondisi ini tidak logis dan mudah-mudahan ngahadekeun Bogor ini bisa jadi solusi ya. Amin. Kang Ade. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama membangun Kabupaten Bogor. Tapi jangan sampai juga ngahadekeun Bogor ini dicontek lagi gitu ya. Ya. Terima kasih Kang Ade Wardana, sukses, sehat selalu. Sama-sama Om Riki. Bicara Bogor, ngahadekeun Bogor.